Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala atas segenap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan sore hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan Risalah Mudzakarah. Dan Alhamdulillah sudah hadir Ustadz Dr. Andes Sugardi MSI yang nanti akan melanjutkan pelajaran sekaligus memberikan pencerahan untuk kita semua di kesempatan sore kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tommy. Kabar baik dan sehat sore ini, Ustaz? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah ya. Dan pemirsa nanti bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793000, SMS ataupun di WA kami di 08 11 255 3000. Baik, kita akan simak bersama pelajaran kita di kesempatan sore kali ini. Silakan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah huwaladzi anzalat sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu fangsuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Pemirsa Risalah Mudzakarah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah materi yang kami sampaikan adalah adabul majlis. Sebagaimana yang kami sampaikan di muqaddimah surat Al-Mujadilah ayat 11. Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Jadi ada satu ketetapan yang ditentukan di dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 ini, yaitu agar orang yang menghadiri suatu majelis, baik yang datang awal maupun yang datang terlambat, itu selalu menjaga suasana yang baik, penuh persaudaraan, dan saling bertenggang rasa. Bagi yang lebih dahulu datang, hendaklah memenuhi tempat di depan, tempat di muka, sehingga orang yang datang kemudian itu tidak perlu melangkai atau mengganggu orang yang telah lebih dahulu hadir. Kemudian orang yang datang terlambat itu hendaklah rela dengan keadaan yang ditemuinya, ya, seperti tidak mendapatkan tempat duduk yang di depan atau bahkan tempat duduknya itu penuh habis. Maka tadi ketentuan dari Allah menandakan bahwa majelis ilmu itu adalah penuh, majelis ilmu itu adalah banyak yang hadir. Sehingga sampai tadi Allah firmankan, berlapang-lapanglah hati kalian di dalam majelis. Kalau ada saudaranya yang belum bisa duduk, maka kita rapatkan barisan kita. Ya, kita dengan di sebelahnya merapat lagi sehingga yang datang belakangan itu masih bisa duduk. Itu namanya
melapangkan hati kita, memberi kesempatan kepada saudara kita itu untuk ya duduk ya di dekat kita. Kemudian ketika nanti ada pengaturan ya bahwa di depan itu sebenarnya mungkin masih kosong, dan untuk bergeser ke depan tadi itu tidak hanya sekedar mengangkat ya pantat gitu, tetapi lebih dari itu diminta ya jamaah semuanya silahkan berdiri terlebih dahulu, kemudian mohon untuk bergeser ke depan ya, sehingga depan bisa dipenuhi dulu. Kalau nanti saudara kita ada yang datang belakangan, itu bisa menempati tempat yang sudah kita persiapkan. Luar biasa yang difirmankan oleh Allah tadi. Jadi bukan majelis ilmu tadi adalah orang yang hadir itu sangat sedikit, tidak. Ayat tadi menandakan bahwa yang hadir itu adalah sangat banyak, sehingga perlu kelapangan hati kita memberi tempat kepada saudara kita. Bahkan ketika kita diatur agar maju, agar berdiri dulu, kemudian bergeser ke satu tempat sehingga nanti tempatnya itu betul-betul bisa optimal, itu betul kita kerjakan, kita tunaikan, mudah kita ditata, mudah kita diatur. Pemirsa MTA TV dimanapun berada, sebagai seorang muslim, ya hendaknya ketika kita menghadiri majelis ilmu itu menggunakan adab yang sesuai dengan syariat Islam. Ya, adab itu menunjukkan kepribadian dari seorang muslim. Rasulullah SAW itu telah mencontohkan bagaimana seharusnya beradab dalam setiap aktivitas termasuk di majelis. Ya, misalnya ketika seseorang itu ya mau masuk rumah, maka nanti adabnya itu adalah kaki kanan dulu yang melangkah ke dalam rumah. Ketika mau masuk masjid, kaki kanan dahulu yang nanti masuk ke dalam masjid. Ya, tapi beda halnya ketika orang nanti mau masuk kamar mandi, adabnya adalah kaki kiri terlebih dahulu itu nanti untuk melangkah ke dalam kamar mandi. Ya, ketika nanti makan itu adalah adabnya dengan duduk, ketika minum nanti adabnya dengan duduk, itu adalah adab. Nah, sekarang ketika orang yang beriman tadi menuntut ilmu di satu majelis ilmu, maka di situ nanti juga ada beberapa adab yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW dan perlu kita ketahui bersama. Ya, adab yang pertama itu adalah meluruskan niat ikhlas karena mengharap ridho Allah SWT. Apabila seseorang tadi untuk hadir di majelis ilmu, untuk tolabul ilmi tadi, untuk menuntut ilmu tadi, itu betul-betul karena hanya mengharap ridho Allah, bukan karena hidangan dan lain sebagainya, maka insya Allah itu nanti yang akan bisa tahan lama. Itu nanti insya Allah yang akan bisa istiqomah. Ya, jadi salah satu syarat diterimanya amal, ya tentu itu adalah amal yang semata-mata ya, ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 125, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man ahsanu dinam mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinu wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Ya, jadi untuk ya seseorang tadi itu betul-betul mendapatkan kebaikan, ya maka tadi ada 3 syarat. Yang pertama, kalau menjalankan agama ini betul-betul hanya ikhlas mengharapkan ridho Allah, tidak tercampur dengan yang lainnya. Ya, jangan mengharapkan tentang dunia. Ya, kita
semuanya ketika tolabul ilmi tadi itu adalah berusaha untuk mengikuti apa yang dipraktekkan oleh Rasulullah, ya. Karena apa? Menuntut ilmu itu wajib, ya, dari ayunan sampai nanti liang lahat. Kemudian yang kedua, ya, agar kehidupan kita nanti menjadi lebih baik, agama kita lebih baik, maka ya mengerjakan kebaikan. Apa yang sudah kita dapatkan dari ilmu tadi, maka itu kita amalkan. Ya, kebaikan-kebaikan yang ada tadi diamalkan. Ya, maka itu nanti agamanya akan baik. Kemudian yang ketiga itu adalah mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus. Ya, karena prinsip semua nabi itu nanti mendakwahkan Islam. Tidak ada nabi kok yang mendakwahkan agama selain Islam, itu tidak ada. Karena apa? Innad-dina indallahil Islam. Kemudian yang mengutus, yang mengangkat seseorang itu menjadi nabi, menjadi rasul, itu adalah Allah. Ya, sehingga tentu yang didakwahkan itu hanya Islam, tidak mungkin agama yang lain. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam ya itu betul-betul sudah meletakkan ya bagaimana cara beragama dengan ikhlas tadi, memurnikan ketaatannya tadi. Nah, kita ikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim, tentu melalui, kalau kita semuanya di umat Nabi Muhammad itu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mengapa tadi mengambil Ibrahim untuk diikuti? Karena Nabi Ibrahim itu adalah menjadi kesayangan Allah. Ya, mengapa tidak menjadi kesayangan Allah? Nabi Ibrahim itu dibakar ya oleh Raja Namrud, tetapi ya api tadi itu terasa dingin di tubuhnya Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga ketika ya api itu sudah padam setelah sekian hari, ya dikira Nabi Ibrahim itu nanti adalah sudah menjadi abu, maka Allah perintahkan ya apabila nanti api sudah padam, ya maka keluarlah kamu dari api dan janganlah kamu berbicara sepatah kata pun kepada mereka. Ya, itulah pemeliharaan Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ya, yang telah menghancurkan berhala-berhala yang disembah itu. Ya, jadi dijaga betul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga berfirman ya di surat Al-Bayyinah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ya, dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, ya, yang demikian itulah agama yang lurus. Sehingga ketika menyembah Allah tadi itu betul-betul ya tidak ada niatan yang lain. Ya, maka la ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada sembahan kecuali Allah. Ya, tidak terbersit gitu loh, untuk menyembah selain Allah itu tidak ada keinginan. Maka dari awal sampai akhir penyembahan itu hanya kepada Allah. Ya, agama lurus tadi ketika nanti sholat ya, itu juga hanya diperuntukkan Allah. Maka nanti tata cara sholatnya itu harus mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikian juga ketika nanti menunaikan zakat. Ya, orang yang sholat itu tidak boleh lepas diri dari zakat. Satu paket ya, ya mendirikan sholat, menunaikan zakat. Ya, bagi orang yang mampu itu adalah wajib untuk dijalankan. Itulah nanti agama yang lurus. Nah, maka tadi adab di dalam menuntut ilmu
Ya, yang pertama tadi niat ikhlas hanya karena Allah. Kemudian ketika kita nanti di majelis ilmu, tentu di situ kan banyak berkumpul orang-orang yang beriman, orang-orang yang juga ingin menuntut ilmu agama Islam, maka kita memberi salam kepada orang yang berada di majelis ilmu. Ya, jadi salah satu keindahan dalam Islam ini mengajarkan kepada setiap orang Islam tadi, yaitu untuk mengucapkan salam ketika bertemu dengan saudaranya. Ya, ketika nanti memasuki rumah, ya, ketika nanti memasuki majelis ilmu ini. Ya, itu caranya semacam itu. Ya, kemudian salam dalam Islam itu hakikatnya adalah doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar saudara kita tadi itu mendapatkan keselamatan, mendapatkan kesejahteraan, ya, mendapatkan barokah, mendapatkan rahmat dari Allah. Luar biasa. Ya, jadi doanya tadi ya keselamatan, ya, kemudian rahmat dari Allah, ya, barokah dari Allah. Ya, 3 doa yang kita mohonkan sekaligus untuk saudara, ya, apabila kita bertemu. Maka di dalam sebuah hadis disebutkan, idzan taha ahadukum ilal majlisi falyusallim, idza aroda an yaquma falyusallim, falaisatil ula bi ahaqqo minal akhirati. Apabila seseorang dari kalian tiba di majelis, jadi masuk majelis, hendaklah mengucapkan salam. Ya, jadi meskipun kajian sudah dimulai, ya, kita terlambat, ucapkan salam. Ya, jadi doa kita tadi itu adalah mendoakan seluruh yang hadir di tempat kajian tadi. Luar biasa kan begitu. Dan ya, dan kalian itu tidak akan beriman sehingga kalian saling berkasih sayang. Maka maukah aku tunjukkan kepada kalian, ya, sesuatu perbuatan, ya, apabila kalian nanti melakukannya, niscaya kalian saling berkasih sayang. Nah, itu. Ya, jadi saya ulangi. Jadi apabila kalian itu nanti tiba di majelis, hendaknya mengucapkan salam. Nah, kalau nanti meninggalkan majelis, ya, idza aroda an yakuma falyusallim, kalau nanti meninggalkan itu juga mengucapkan salam. Jadi salam tadi tidak hanya ketika datang, ketika nanti meninggalkan majelis itu juga mengucapkan salam. Nah, kemudian falaisatil ula bi ahaqqo minal akhirati. Ya, maka yang pertama yaitu mengucap salam ketika tiba di majelis itu tidak lebih berhak atau lebih utama daripada mengucapkan salam di akhir atau ketika nanti akan meninggalkan majelis. Nah, itulah tuntunan di dalam Islam. Ya, jadi selain kita nanti hanya mengharap ridho Allah, kemudian yang kedua tadi itu adalah memberi salam, ya, kepada, ya, yang sudah hadir. Kemudian yang ketiga adalah duduk di dekat guru, duduk di dekat ustadz, duduk di dekat kiai, ya, berusaha menempati, ya, tempat yang tersisa dan berlapang di dalam majelis. Maka pada suatu waktu Rasulullah itu sedang duduk di masjid bersama orang banyak. Kemudian datang 3 orang. Ya, yang 2 orang itu langsung maju menghadap Rasulullah. Sedang yang seorang lagi itu berpaling lalu pergi. Perawi berkata, lalu 2 orang tersebut berhenti pada majelis Rasulullah. Adapun yang satu di antaranya itu melihat tempat yang masih longgar di dalam majelis tersebut, kemudian ia duduk padanya, mendatangi tempat yang longgar tadi. Nah, dan yang satunya itu dia duduk di belakang. Ya, mengapa? Ya, karena mereka adalah malu. Ya, sedang yang ketiga tadi itu adalah
berpaling, ya pergi. Maka setelah Rasulullah selesai memberikan kajian, ya memberikan nasihat kepada para sahabat tadi, ya Rasulullah itu bersabda, maukah aku beritahukan kepada kalian perihal 3 orang tersebut? Ya, jadi Rasulullah paham betul, ya meskipun tadi sahabat tadi, orang tadi itu tidak menyampaikan kepada Rasulullah. Rasulullah menyampaikan, ya orang yang satu tadi dia mencari keridhaan Allah, maka duduk di tempat yang longgar, mungkin masih di depan, itu diduduki. Ya, maka Allah ridho dengan mereka. Kemudian yang kedua, dia malu kepada Allah. Ya, duduknya tadi adalah di belakang punggung temannya. Ya, malu nanti kalau dilihat. Maka Allah pun malu kepadanya. Kemudian yang ketiga tadi, orang satunya tadi karena dia berpaling, maka nanti Allah akan berpaling dari orang tersebut. Nah, dari 3 hal tadi, pemirsa Risalah Mudzakarah, kalau itu kita amalkan, insya Allah, ya, ketika kita di dalam majelis tadi, betul-betul kita tidak hanya berusaha untuk mencari ilmu, tetapi mempraktekkan ilmu yang sudah kita dapatkan. Insya Allah nanti kita lanjutkan di sesi tanya jawab. Terima kasih, kami kembalikan kepada Pak Tommy Al-Fatoni. Ya. Baik pemirsa, kita nantikan kebersamaannya di line telepon 02716793000, SMS ataupun di WA kami di 08112553.000. Namun sebelumnya kita akan simak beberapa informasi dalam rangkaian Cerdas Pariwara berikut ini. Baik saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, khususnya di program unggulan Risalah Mudzakarah sore hari ini. Baik, silakan Anda bisa bergabung di line telepon 02716793000 ataupun di 08112553.000, SMS dan di WA. Di line telepon kami persilahkan. Halo, assalamualaikum. Silakan diulang kembali di 6793000. Kita bacakan terlebih dahulu yang di WA Ustadz, dari Ibu Siti di Karanganyar Ustadz. Iya. Menanyakan, ada saudara kami yang melakukan sholat sunnah tahajud secara rutin, yaitu 8 rakaat. Sebelum sholat sunnah witir, beliau selalu berzikir, dan zikirnya itu seperti zikir sehabis sholat wajib Ustadz. Apakah sudah sesuai tuntunan yang dikerjakan saudara kami tadi Ustadz? Dan jika tidak sesuai, bagaimana zikir setelah sholat sunat tahajud Ustaz? Baik, terima kasih Bu Siti yang ada di Karanganyar ya. Jadi antara sholat wajib dengan sholat sunnah itu nanti berbeda. Kalau zikir di dalam sholat wajib, baik itu nanti ya sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, ya sholat duhur, sholat asar, itu zikirnya sama. Ya, sama nanti cara zikirnya ya. Jadi setelah selesai sholat, setelah salam ke kanan, salam ke kiri, kemudian mengucapkan astagfirullah 3 kali, kemudian baru mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarokta ya dzal jalali wal ikram, kemudian baru membaca ya subhanallah 33 kali, dilanjutkan alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, baru ditutup la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu adalah zikir sesudah sholat wajib. Nah, sementara zikir sesudah sholat sunnah itu tidak semuanya itu nanti ada perintah khusus. Yang ada misalnya zikir sesudah sholat witir. Ya, kalau sesudah sholat witir itu memang ada hadis khusus, yaitu setelah nanti sholat witir membaca ya subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus ya. Jadi membaca subhanal malikil kudus 3 kali dipanjangkan untuk yang bacaan ketiga tadi. Nah, itu ada tuntunannya. Misalnya kalau doa di dalam sholat istikharah itu nanti ada doa khusus ya yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, sementara untuk sholat tarawih maupun sholat tahajud
Itu prinsip kan sama. Maksudnya itu nama sholat malam. Kalau sholat tarawih tadi adalah nama sholat malam di dalam bulan Ramadan. Sementara kalau nama sholat tahajud itu adalah nama sholat malam di luar bulan Ramadan. Waktunya yang berbeda. Ya, kalau jumlah rakaatnya sama. Ya, waktunya kalau untuk sholat tarawih tadi itu bisa sesudah sholat isya, bisa di pertengahan malam, bisa nanti di akhir malam. Sementara kalau sholat tahajud itu waktunya sesudah lewat tengah malam. Ya, baik sudah tidur maupun belum tidur itu tidak masalah. Sesudah lewat tengah malam. Nah, tadi luar biasa. Setiap malam bisa sholat tahajud. Tetapi hati-hati, ya, zikirnya, mohon maaf, itu bukan menggunakan zikir sebagaimana sesudah sholat wajib. Maka zikirlah yang lain. Karena kalau sudah menggunakan zikir sholat wajib, itu berarti kan sudah menetapkan tadi. Oleh karenanya, ingat Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya, janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Karena kalau yang namanya ibadah itu kan awalnya dilarang, kecuali nanti sudah didapatkan dalil. Ya, maka yang namanya ibadah itu adalah kita ittiba, mengikuti Rasulullah. Lah Rasulullah setelah sholat tahajud itu ada zikir khusus tidak? Ya, karena sependek pengetahuan kami itu tidak ada zikir khusus sesudah sholat tahajud. Maka ya jangan mengambil ya mengkiaskan, oh habis sholat wajib saja ini ada zikirnya. Ya, apalagi ini sholat di malam hari, kemudian kita mengambil itu, jangan semacam itu. Ya, jadi diteruskan saja untuk sholat tahajudnya, kemudian zikirnya tadi silahkan zikir yang lain, jangan ditetapkan yang semacam itu, karena sampai sekarang sependek pengetahuan kami itu tidak ada dalil khusus ya terkait dengan zikir sesudah sholat tahajud. Kalau sesudah sholat witir itu malah ada, sebagaimana yang kami sampaikan di depan. Nggih, kami kira demikian Bu Siti, terima kasih. Ya, kita beralih di line telepon. Kami persilakan di line telepon 6793000. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita beralih di line telepon. Kami persilakan di line telepon 6793000. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, volume di belakang tolong dikecilkan, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Mohon dijelaskan doa yang ada pada surat Ali Imran ayat 191 sampai dengan 194. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Terima kasih. Surat Ali Imran ya, ayat 191 sampai 194. Ya, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaitah wa malidz zalimina min ansor. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu birabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'atana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Jadi di surat Ali Imran ayat 191 tadi, ya Allah berfirman, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring.
Ya, jadi ingat Allah itu dalam seluruh bagian ya kondisi manusia. Ya, tidak bisa berdiri ya dengan duduk, tidak bisa duduk dengan berbaring, atau ketika berbaring pun itu juga ingat Allah, ketika duduk ingat Allah, ketika berdiri ingat Allah. Kemudian manusia tadi itu memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi yang luar biasa. Ya, jadi langit di atas tanpa ada tiangnya, tanpa ada penyangganya, padahal luas sekali. Ya, kok bisa berada di atas? Ya, kemudian bumi tadi, ya itu ketika digali dalamnya itu juga ya sangat dalam sekali. Nah, maka akhirnya dengan melihat itu semuanya, hamba tadi itu berdoa, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ya ini dengan sia-sia. Penciptaan langit, bumi, apa yang ada di ya dalamnya tadi, baik yang di atas bumi gitu loh nggih, di dalam bumi gitu loh nggih. Ya, maupun yang nanti di atas langit sana, itu sekali lagi diciptakan Allah itu tidak ada yang sia-sia. Maka Maha Suci Engkau dan peliharalah kami dari siksa neraka. Jangan sampai tadi orang takabur, orang sombong, tidak mau mendekat kepada Allah, ya akhirnya mereka nanti akan masuk neraka. Maka tadi hamba tadi meminta untuk dipelihara agar ya tidak masuk neraka. Maka agar tidak masuk neraka, syaratnya itu beriman dan beramal soleh. Kemudian doa selanjutnya di ayat 192, ya Tuhan kami, sesungguhnya barang siapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh ia telah Engkau hinakan, dan tidak ada bagi orang-orang yang dolim seorang penolong pun. Iya betul. Jadi apa? Neraka itu adalah tempat siksaannya Allah. Ya, jadi kalau orang itu dimasukkan ke neraka pasti hina, karena balasan di akhirat hanya ada dua, surga, neraka. Ya, orang yang bahagia, orang beriman beramal soleh, tempatnya nanti di surga. Orang yang kafir, orang yang munafik, orang yang musyrik, orang yang menyimpang, itu nanti semuanya berada di neraka dan itu dihinakan. Ya, mengapa dihinakan? Ya, sekali lagi dari makanannya, dari minumannya, dari semuanya itu sangat menjijikkan, dihinakan betul oleh Allah. Dan akhirnya ketika orang masuk neraka, tidak ada seorang pun yang bisa menjamin, menolong untuk keluar. Ya, jadi ketika di dunia orang mengatakan udahlah nanti mengikuti saya saja, insya Allah nanti kalau ya kamu berdosa dengan mengikuti ajakan saya, nanti saya yang menanggung dosanya. Tidak mungkin yang demikian itu. Ya, kemudian di ayat 193, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu. Maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami, dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang banyak berbakti. Ya, itu yang kita mohonkan kepada Allah. Dan terakhir di ayat 194-nya, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan Rasul-Rasul Engkau, dan janganlah Engkau hinakan kami di akhirat. Ya, karena apa? Allah itu tidak akan menyalahi janji. Dah yakin, ya kita amalkan doa ini, ya itu adalah menjadi kebaikan. Karena ada doa yang dituntunkan Rasulullah, ini yang dituntunkan oleh Allah. Oke, terima kasih. Baik, masih ada kesempatan kita bacakan kembali di WA saja. Dari Ibu Swati di Sulawesi Selatan, jika kita ingin memandikan mayat, dimulai dari anggota wudunya, itu maksudnya apakah anggota wudunya harus dibasuh seperti kalau kita berwudu, ataukah cukup dimulai dari anggota wudunya yang sebelah kanan, Ustaz? Iya. Baik, jadi bukan mayit tadi diwudhui sebagaimana ketika orang mau sholat, bukan semacam itu. Ya, karena Rasulullah itu pernah bersabda, an ummi Atiyata radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghislib natihi ibta'na bima yaminiha
wa mawadhi'il wudhu'i minha. Dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda ketika kami memandikan jenazah putri beliau, mulailah dari anggota sebelah kanan dan anggota-anggota wudhunya. Maksudnya menyiramkan air mayit tadi itu nanti dari sisi kanan dulu, ya, kemudian dari anggota wudhunya tadi. Anggota wudhu itu tentu itu mesti nanti dari atas kan, ya, tidak boleh nanti memandikan mayit yang disiram malah kakinya dulu kemudian naik ke kepala, ya, itu tidak sesuai tuntunan. Kalau mau sesuai tuntunan tadi dari sisi kanan, ya, kemudian dari sebelah wudhu yang kanan tadi, ya, dari nanti disiramkan dari kepala, ya, turun sampai ke kaki, ya, terus gitu loh, baru nanti yang sebelah kiri. Jadi bukan mayit tadi diwudhui, tidak, tetapi disiram. Nah, itu pula yang dilaksanakan dulu ketika Rasulullah SAW itu wafat. Ketika Rasulullah wafat, itu kan pertanyaannya, Rasulullah ini mandinya, ini dilepas pakaiannya atau dibiarkan? Sampai ya akhirnya mereka tertidur semuanya, baru ya akhirnya ada perintah bahwa Rasulullah itu dimandikan itu tetap dalam menggunakan baju gamis. Maka akhirnya ya para sahabat itu menuangkan air di atas kepala beliau, di atas pakaian beliau, menggosoknya dengan pakaian beliau. Jadi disiramkan ya dari sebelah kanan, disiram dari sebelah dari bagian wudhunya tadi. Ya, kemudian perhatiannya adalah ketika nanti memandikan mayit itu hendaklah dengan lembut, ya, hati-hati gitu loh, nggih. Ya, jadi diperlakukan dengan lembut ketika nanti ya ngeramasi, ketika nanti ya nyabun, ya, kemudian nanti menyiram tadi itu adalah demikian juga, mohon maaf, ketika nanti mau mengeluarkan sesuatu yang berada di dalam tubuhnya tadi, gitu loh, nggih. Jadi kalau misalnya mohon maaf ya perutnya tadi ditekan pelan, ya, ditekan pelan, sehingga orang yang memandikan mayat itu memang harus orang yang udah terbiasa, ya. Jadi ada bau apapun itu tidak lari gitu. Jadi karena nanti kan bisa jadi yang keluar dari ya dalam perut tadi masih ada baunya dan sebagainya, itu sekali lagi yang memandikan tadi harus tahan, dan itu tidak boleh diceritakan kepada orang lain, tidak boleh gitu loh ya. Jadi apa yang dialami ketika memandikan mayat tadi sudah ya berhenti khusus kepada yang sedang memandikan ya mayat tadi. Ya, itulah tuntunan di dalam agama ini ya sangat lengkap. Jadi bukan memandikannya tadi bukan dengan alat ya, tetapi tetap disiram ya, tetap dibasuh ya, tetap ketika nanti nyabun itu menggosoknya itu dengan tangan kita ya, meskipun nanti bisa pakai waslah, bisa pakai kain dan lain sebagainya. Nggih, kami kira demikian Bu Suwati yang ada di Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan ya jawaban kami bisa dipahami. Terima kasih. Ya. Baik Ustadz, kami sampaikan terima kasih atas pelajaran dan tausiahnya di sore hari ini. Sama-sama. Kita nantikan pelajaran berikutnya insya Allah. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan akhirnya saya Tommy Al-Fatuni pamit undur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.